Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang langkah selanjutnya. Langkah apa selanjutnya yang akan dia ambil untuk hubungan ini. Oke. Kita cari tahu dulu dia ini siapa ya. Boleh kalau misalkan kalian ingin mengetahui ya dari entah ini pasangan kalian, pacar kalian, untuk hubungan ini langkah selanjutnya apa ya yang pengen dia lakukan, boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian atau siapa mantan atau siapa yang mungkin pasangan tapi lagi bertengkar atau gimana ya, PDKT-an kalian atau siapa, boleh kalian fokuskan padanya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi langkah selanjutnya untuk hubungan ini apa yang akan dia lakukan, kita cari tahu dulu energinya ya, dia ini siapa. Ada dragonfly, light head fan out. Oke. Untuk saat ini aku lihat dia sedang mengevaluasi segalanya. Saat ini dia sedang bersikap santai, bersikap ringan-ringan aja, santai-santai aja dulu, sambil mencari tahu hal-hal yang memang harus dia ketahui ya. Dia lagi cari-cari tahu kebenarannya dan bagaimana dia harus menghadapinya, karena di sini dia harus beradaptasi dengan situasi yang ada ya. Entah apa yang terjadi di antara kalian, tapi di sini dia ingin beradaptasi dulu dengan dia harus beradaptasi dengan apa yang sekarang terjadi. Jadi kayak menerima dengan lapang dada situasi apapun yang sekarang terjadi. Kayak gitu, misalkan perpisahan atau apa, kemarahan kamu atau apa yang lain gitu ya. Intinya saat ini dia sedang mengevaluasi semuanya, sedang memperhatikan dan cari tahu tentang kebenaran yang memang harus dia ketahui dan dia harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Dan di sini kalau aku lihat, jika memang dia ada rasa sakit hati atau memang lagi sakit secara fisik, bisa jadi dia ingin sembuh dulu ya, dia ingin sembuh, dia ingin healing dulu. Terus itu dia ingin adanya perubahan juga dalam hubungan ini. Mungkin selama ini hubungan kalian stuck ya, makanya di sini kalian berpisah, kalian saling menarik diri. Nah, sehingga kali ini dia pengen tahu lebih jelas sebenarnya apa sih yang membuat hubungan ini beresiko banget, yang ngebuat hubungan ini tuh bercerai-berai itu kenapa gitu. Nah, di situ dia ingin tahu masalahnya dan ya merubahnya, mencoba untuk merubahnya dan mencoba untuk beradaptasi. Karena kalau aku lihat dari sini ya, sejujurnya ketika dia bersama kamu itu satu sama lain saling menikmati loh, saling merasa bahagia, saling merasa gembira ya. Dikala kalian waktu itu dipersatukan, itu jujur ada rasa yang apa ya, rasa bahagia, rasa sukacita di situ ya. Sehingga di sini kenapa sih kok kita bisa begini gitu loh ya. Saat ini dia sedang mengevaluasi itu semua, kenapa gitu. Terus ada palm tree, ada kestabilitasan, keamanan, keabadian, pertumbuhan, pertahanan, dan fleksibilitas. Jadi kalau aku lihat, entah ini dia atau kamu, dia kayaknya ya, karena ini energi dia ini ingin memiliki kehidupan yang stabil terlebih dahulu ya. Jadi bisa jadi kenapa dia menarik diri dari kamu atau pergi dari kamu itu karena saat ini dia sedang fokus untuk kestabilan hidup ya. Bisa jadi dari karir, keuangan, atau masalah pribadi ya, masalah pribadi atau masalah keluarganya yang perlu distabilkan, yang perlu dia pertahankan ya, dan perlu dia lindungi kayak gitu ya. Jadi saat ini dia fokus dulu pada kebutuhan pribadi dia gitu. Apalagi di sini ada twin flame ya.
ada twin flame, ada yin atau yang, zen, zen itu gerbang itu ya. Kemudian keseimbangan, persatuan, dualitas. Oke, jadi gini, kalau aku lihat memang ada perbedaan ya di antara kalian. Kalau dualitas tuh berarti kan ya ada beda dari, bisa jadi dari pola pikir beda, status juga bisa beda, agama juga bisa. Intinya di twin flame ini ada perbedaan di antara kalian dan aku lihat dia ingin menyeimbangkan perbedaan itu sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara kalian. Paling tidak deh perbedaan itu bisa dicari titik tengahnya agar tidak bias di hubungan ini, gitu ya. Misalkan apa? Misalkan yang ringan-ringan aja, masalahnya apa ya? Oke, misalkan keuangan deh, ya keuangan misalkan keuangan dia melihat kamu keuangannya bagus nih, bagus ya keuangan kamu, sedangkan dia sedang merintis nih, kan ada palm tree stabilitas ya, dia sedang mencoba untuk menstabilkan hidup dia. Nah, agar dia tidak merasa minder dengan kamu, apalagi kalau misalkan kamu perempuan, dia laki-laki, minder banget kan, dia merasa kayak rendah diri gitu. Sehingga gimana caranya agar dia bisa sebanding dengan kamu, seimbang, jadi tidak ada kebiasaan di situ gitu ya. Contohnya seperti itu aja yang ringan deh ya. Atau apa ya, perbedaan apa di antara kalian. Nah, dia pengen mencoba untuk stabil dulu, dari perbedaan kalian itu bisa disetarakan kayak gitu. Kemudian ada coffee cup. Coffee cup itu berarti ingin adanya suatu pertemuan, perbincangan, menikmati momen bersama ya. Dan ya mengangkat cerita-cerita masa lalu, bernostalgia seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa nih, si dia ini pengen untuk datang lagi ke kamu, hadir lagi ke kehidupan kamu, kopi santai ya, ngobrol santai, curhat ya, menikmati momen bersama kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini pengen adanya pertemuan kembali dengan kamu dan menikmati momen bersama. Mungkin seperti dulu ya, mungkin dulu kalian sering ngobrol santai, ngejokes apa kayak gitu. Nah, dia pengen melakukan itu lagi gitu sama kamu ya. Mungkin selama ini ya, atau akhir-akhir ini kalau kalian ngobrol tuh agak tegang gitu loh ya. Ya mungkin karena memang ada perbedaan itu, atau mungkin ada masalah sehingga tegang. Nah, sehingga si dia ini pengen ada coffee cup tuh ya kayak orang-orang ngopi di kafe-kafe atau di warkop gitu ya, santai. Dia pengen ada pertemuan secara santai, komunikasi secara santai, karena bahkan sampai saat ini pun aku lihat belum ada komunikasi di antara kalian. Masih ada seseorang di sini yang masih sakit hati, patah hati, ingin mengabaikan dan mungkin masih marah gitu. Sehingga saat ini tuh dia ngerasa kayak, kenapa hubungan ini setegang ini, kenapa hubungan ini kok ya begini bentuknya gitu loh, canggung kayak gitu. Ya, jadi saat ini dia sedang mengevaluasi semuanya. Dia lagi cari tahu, ini kenapa sih begini? Terus gimana nih solusinya gitu. Dia harus bisa beradaptasi bagaimana caranya untuk membuat hubungan ini tidak setegang ini gitu. Ada calling your soulmate. Oke, kalau aku rasa dia masih suka mengafirmasimu, masih suka memvisualisasikanmu, masih suka berdoa ya untuk bisa kalian dipersatukan kembali. Aku lihat di sini ya, dia masih sering berdoa, meminta kepada semesta untuk bisa dipersatukan kembali. Bahkan aku lihat di sini dia itu sekarang sudah mencoba untuk berpikiran terbuka ya, terbuka tentang segala sesuatunya. Jadi mungkin selama ini dia itu selalu memegang prinsip dia saja. Dia tidak pernah mau mendengarkan kata orang lain atau pendapat orang lain atau mendengarkan prinsip orang lain, sehingga
terlihat egois banget memang, tapi ya itulah sifat karakter dia gitu. Nah sekarang dia mau melihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat saat ini tuh dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen tahu keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Nah dia pengen lebih banyak tahu tentang kamu lah intinya di sini. Ya, kemudian ada religious factor, ya memang ada perbedaan di antara kalian. Jadi ada faktor religius yang mempengaruhi hubungan ini, ya bisa jadi ya ini karena apa tuh namanya, visualisasi, afirmasi dan doa. Bisa juga perbedaan itu gini, mungkin dulu sebelum hadirnya kamu di kehidupan dia, mungkin dulu dia tidak dekat gitu ya dengan Tuhan kayak gitu ya, dengan Sang Pencipta. Tapi ketika adanya kamu datang ke kehidupan dia, kamu memberikan banyak perubahan. Kamu selalu mengingatkan dia untuk selalu ibadah seperti itu, harus ingat kepada Sang Pencipta yang seperti itu. Sehingga saat ini dia lebih lebih religius aja gitu ya, lebih religius. Oke. Aku bilang tadi dia sering memantaumu ya, karena pengen tahu tentang keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Nah, tapi kenapa dia nggak datang aja sih ya? Langsung ngomong, langsung ngomong, kamu lagi ngapain gitu kan? Bisa. Oke, sebenarnya gini, masih ada seseorang yang mengontrol dia. Let's go of control issue. Ya, dia sedang mencoba untuk lepas dari controlling seseorang atau controlling dari situasi tertentu. Bisa jadi dia dikontrol oleh orang tuanya. Dia masih menjadi tanggungan keluarga, ya orang tua kayak gitu. Atau mungkin dia bisa jadi dia dia sudah menikah. Jadi ada isu ya itu kalau misalkan dia sudah menikah, berarti kan dia sudah punya pasangan sah. Nah kalau misalkan dia mau seenaknya datang ke kamu, nanti dilihat orang-orang kan nggak baik gitu ya, berarti dia selingkuh. Nah kayak gitu, intinya seperti itulah ya. Masih ada seseorang yang mengontrol dia atau situasi yang mengontrol dia. Bisa jadi juga situasinya misalkan bukan dia punya pasangan, tapi misalkan pekerjaan. Ya, pekerjaan dia ternyata lagi membuat dia pusing banget gitu ya. Mungkin dia punya proyek apa gitu ya, punya target apa gitu, dan itu udah ditarget, udah di deadline tuh tanggal sekian gitu. Tapi dia kayak belum ada prospek di pekerjaannya, belum ada perkembangan di pekerjaannya, sehingga dia harus fokus dulu dengan itu. Sehingga ya cuman bisanya mantau kamu aja dari jauh gitu ya, belum bisa untuk datang ke kamu karena dia harus mengontrol, harus mengikuti keadaan aja, beradaptasi dengan keadaan. Makanya di sini ada the butterfly, dia harus beradaptasi. Kalau perasaan, of course, aku rasa di sini dia masih tertarik sama kamu, masih ada cinta, masih ada sayang sama kamu, masih ada passion sama kamu. Ya jadi sebenarnya dia ini serindu sama kamu ya, kangen sama kamu, pengen ketemu itu ada. Cuman dia harus beradaptasi dengan situasinya tidak memungkinkan bagi dia untuk segera datang ke kamu. Belum datang, belum bisa untuk datang ke kamu kayak gitu. So saat ini tuh dia cuman bisanya berpikir bahwa apapun yang terjadi di hubungan kita, ya kata dia, apapun yang terjadi, dia tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja, semua pasti akan ada jalannya gitu, semua akan baik-baik saja karena ini memang semesta yang menginginkannya. Memang saat ini terjadi perpisahan itu memang harus berpisah aja dulu, karena mungkin ya itu tadi, dia memandang dia harus fokus dulu dengan karir dia, harus fokus dulu dengan keluarganya, kamu juga harus fokus dulu dengan dirimu, seperti itu ya. Jadi ini seseorang yang memang yang pernah hadir di kehidupanmu ya, situasinya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya dan bagaimana kelanjutan yang dia akan lakukan untuk hubungan ini.
Betul. Di awal pertemuan kalian ya, awal-awal kalian kenalan itu sebenarnya gini ya, dia itu kayak cuman spontan aja gitu ya, mau kenalan dengan kamu. Jadi nggak ada niatan tertentu, nggak ada niatan memang mau fokus ke komitmen gitu, enggak. Kayak ya udah kamu, dia ada peluang untuk kenalan sama kamu, dia ada peluang untuk lebih dekat dengan kamu, ya ya udah jalanin aja gitu. Di awal dia berpikir seperti itu, belum belum ada pikiran untuk berkomitmen atau bagaimana bagaimana atau serius dalam hubungan, enggak, belum. Jadi dia nikmatin aja ya menjalani hubungan dengan kamu, dan aku lihat di sini dia merasa bahagia dengan itu. Dia menikmati, dia bahagia. Apalagi mungkin kamu mampu menyeimbangi interaksi di antara kalian, sehingga dia ngerasa have fun sama kamu. Jujur have fun dia ini ya ketika waktu itu dia menjalani hubungan dengan kamu. Cuman yaitu dia memang belum siap untuk berkomitmen, aku lihat di sini ya. Aku lihat dia memang belum siap untuk berkomitmen. Jadi mungkin dulu kalau misalkan kamu tanya ke dia kapan dia akan menjalani komitmen sama kamu, pasti dia melengos, pasti dia kayak menganggap itu bukan suatu omongan yang serius, atau dia tidak menanggapi kayak gitu ya. Atau misalkan kamu ngomongin tentang pernikahan, pasti dia ngomongnya ya udah sana nikah kayak gitu ya, kayak biasa aja gitu, kayak ya karena memang dia belum belum siap untuk berkomitmen gitu, jadi dia tidak menanggapi dengan serius ya. Knight of Wands, apalagi di sini Knight of Wands orangnya memang impulsif ya. Aku lihat memang orangnya kuat ya, orangnya kuat, energinya cepat. Terus itu juga aku lihat like a knight lah, like seperti apa itu namanya, kesatria ya. Satria itu kan apalagi di sini naik kuda, berarti kan cepat ya, cepat datangnya. Terus itu orangnya gagah, orangnya kuat, orangnya mandiri, pemberani. Cuman sayangnya impulsif ya. Kenapa impulsif? Ya karena orangnya masih suka kebebasan kalau aku lihat di sini. Terus itu agak egois ya, agak egois karena impulsif. Jadi suka-suka hati dia mau ngapain. Jadi kalau misalkan mood dia lagi pengen datang, maka dia akan datang. Kalau mood dia lagi hancur ya, lagi nggak bagus, ya udah dia tinggalkan begitu saja. Sesuai dengan maunya dia aja kayak gitu. Jadi aku rasa hubungan ini pun on off terus. Ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan yang masih blur ya, hubungan yang masih blur. Dan aku lihat di perpisahan kalian ini sebenarnya si dia ini sedang mengalami kebimbangan secara emosional tentang apa yang sebenarnya harus dia pilih, apa yang sebenarnya harus dia tetapkan, atau apa sih namanya, dia pilih, dia tetapkan, dia lakukan kayak gitu ya. Karena gini, saat ini dia itu sedang merasa terbebani oleh rasa takut ya. Mungkin memang takut berkomitmen atau bagaimana ya, ada rasa takut atau rasa cemas sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dari kamu ya. Entah kenapa dia ini takut berkomitmen ya, tapi bisa jadi ini karena ini ya, kesulitan dalam hidup gitu. Oke, gini deh. Jadi dia lebih memilih untuk, daripada dia harus memilih antara melanjutkan melanjutkan hubungan dengan kamu tapi juga harus memperbaiki masalah. Sedangkan kalau aku lihat di sini dia masih ada ketakutan untuk berkomitmen. Sehingga makanya dia di sini menarik diri dari kamu dan lebih memilih untuk tidak, atau lebih baik mengabaikan masalah yang memang sudah ada di hubungan ini. Masalahnya banyak hal ya, karena ini membacanya general, jadi kalian situasikan aja masalahnya apa yang ada di hubungan kamu bersama si dia. Dan dia memilih untuk pergi, meninggalkan kamu, karena sejujurnya si dia ini memiliki kemelekatan
pada kesulitan, kepahitan, dan kecemasan. Ya, bisa jadi dia ini kesulitan keuangan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ada rasa pahit ya dalam hubungan, mungkin selalu stuck, selalu banyak pertengkaran. Kepahitannya bisa jadi perbedaan pola pikir atau bagaimana. Nah, kecemasan bisa jadi dia cemas tentang masa depan hubungan kalian akan seperti apa. Ya, jadi dia bingung, dia takut gimana masa depan hubungan ini. Jikalau nih ada Eight of Pentacles, jadi memang masalah pribadi dia adalah money, uang, materi. Ya, aku lihat di sini masalah materi yang memang masih menjadi momok bagi dia, gitu, yang masih menjadi sebuah ketakutan dan pertanyaan besar untuk hubungan kalian jika materi dia aja belum stabil. Nih, ada Eight of Pentacles. Karena sejujurnya kalau aku lihat di sini dia itu benar-benar berjuang sendiri, ya, berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia sendiri. Jadi dia cari uang tuh untuk masa depan diri sendiri, pegangan diri sendiri ya. Terus itu juga dia juga harus mungkin membiayai keluarganya, ya, orang tuanya seperti itu, dan juga mempersiapkan finansial untuk masa depannya bersama pasangannya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu berjuang sendirian untuk menghasilkan money, untuk menghasilkan finansial itu, sehingga dia masih belum bisa untuk fokus dengan hal lainnya. Kalaupun keadaan dia aja masih sulit secara keuangan, masih sedang dia cari gitu ya. Kecuali kalau di sini kamu mau mengajukan diri untuk yuk kita sama-sama berjuang cari uang untuk masa depan hubungan ini. Nah, mungkin kamu tidak mengajukan diri seperti itu, atau mungkin dia melihat keadaan kamu ternyata mungkin mungkin kamu tidak bekerja, atau mungkin kamu seorang wanita, sehingga seorang wanita kan memang nggak ada kewajiban untuk bekerja ya kalau bekerja ya boleh, tapi kan nggak wajib kayak seorang pria gitu, bisa jadi ya. Kenapa aku bilang pria? Karena di sini pria ya, gambarnya pria. Itu aja sih gitu. Kecuali kalau itu ya, kalau kalian mau sama-sama berdua, yuk kita bareng kita cari modal untuk menikah, untuk masa depan kayak gitu. Mungkin itu hubungan bisa berkembang, ada gitu prospeknya. Nah, itu ya. Jadi saat ini tuh dia memang benar-benar kalau secara materi, secara keuangan itu dia berjuang sendiri. Bisa jadi dia ini juga anak pertama atau anak pengganti seorang ayah, sehingga dia bebannya cukup berat ya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, dan masa depan dia nantinya bersama pasangannya. Seperti itu. Oke, kemudian Ace of Pentacles. Untuk saat ini, kalau aku lihat dia masih fokus sama materi, pekerjaan, keluarga, dan masalah pribadi. Ya, tindak lanjutnya seperti ini. Ya, kalau aku lihat dia masih akan tetap fokus pada materi dulu, pada harta benda, kemudian pada keluarganya, dan pada pekerjaannya. Mungkin ini memang dia belum bisa fokus sama kamu, sehingga mungkin kamu akan terabaikan. Kalau misalkan tetap dipaksakan dia bersama kamu semakin akan terluka ya. Kalau dia tetap paksakan dia menjalin hubungan dengan kamu pasti akan kecewa. Kenapa? Dia tidak bisa membagi waktu untuk kamu gitu ya. Mungkin ya kalau dipaksakan mungkin, tapi itu justru malah tidak efisien kan bagi kamu. Kamu justru malah nanti merasa diabaikan, merasa kayak dia nggak sungguh-sungguh sama kamu. Jadi lebih baik nggak usah sama sekali untuk fokusin kamu dulu gitu ya. Lebih baik ya udah fokusin aja dulu dengan
karir, keuangan, dan keluarga atau masalah pribadi dia. Jadi mungkin sekarang kamu merasakan itu sudah ya. Sekarang mungkin sudah merasakan itu bahwa kamu sekarang diabaikan. Diabaikan, tidak diperdulikan, ya tidak diberikan quality time, bahkan komunikasi pun tidak ada. Ini yang mungkin memang menjadi apa ya, masalah utama di hubungan kalian karena materi ya, karena materi dari sisi dianya. Jadi aku lihat memang belum ada keseimbangan dalam hubungan ini karena memang si dianya juga belum seimbang. Juga kalau Ace of Pentacles itu menandakan ada suatu faktor yang membuat dia seperti ini. Bisa jadi karena memang orangnya serakah atau bagaimana, atau mungkin keluarganya, atau mungkin siapa yang serakah, entah siapa deh yang serakah di sini. Terus itu juga ada keegoisan dan juga ada kecemburuan. Ya, yaitu mungkin misal kamu ngerasa bahwa kalau misalkan dia bekerja itu kamu cemburu banget, kenapa sih kerja terus gitu, kok aku nggak pernah diopenin nggak pernah dikasih perhatian gitu. Mungkin kamu cemburu kalau misalkan dia fokus sama kerja, makanya di sini dia benar-benar yang belum bisa fokus sama kamu kayak gitu. Terus itu juga aku lihat sih di sini dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti dulu ya, seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Entah apa yang pernah dia lakukan, mungkin gara-gara dia terlalu fokus sama pekerjaan, akhirnya kamu cemburu, akhirnya kamu marah, akhirnya ya udah berakhirlah hubungan. Akhirnya kamu mengabaikan dia, mungkin memblokir dia tidak mau lagi seperti itu. Gitu ya. Atau apa, dia pernah berjanji apa gitu, taunya nggak bisa terrealisasi, akhirnya kamu kecewa. Dia tidak mau mengulang itu. Pokoknya apapun yang pernah terjadi di masa lampau dan akhirnya menyakiti satu sama lain, kamu dan dia sama-sama tersakiti, itu dia tidak mau mengulanginya lagi. Misalkan perselingkuhan gitu ya. Nah, itu dia tidak mau. Jadi kedepannya aku lihat di sini dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, sehingga dia saat ini tuh atau kedepannya dia akan menghindari melakukan hal-hal yang membuat dia nantinya akan menyesal di kemudian hari. Apapun itu, dia akan mengabaikan prospek-prospek yang menjuru ke sana, maksudnya ke situasi yang pernah terjadi di masa lampau itu. Dan aku lihat kayak tetap masih mengisolasi diri ya, menarik diri dari kamu, dan masih terus berpikir ya, masih sibuk dengan pikiran dia yang mana dia itu harus memikirkan bagaimana atau apa yang harus dia lakukan dalam hubungan ini ya. Sebenarnya dia harus bagaimana sih dengan sebuah hubungan tuh, dia harus kayak mana gitu, agar dia tidak menyakiti satu sama lain gitu loh, agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama, agar dia tidak melakukan kesalahan seperti dulu. Dia harus bagaimana. Dan jadi saat ini tuh atau nanti kedepannya dia aku lihat masih akan fokus sama karir, keuangan, masalah keluarga, masalah pribadi. Terus itu juga sedang mengisolasi diri atau fokus untuk memikirkan dia harusnya seperti apa ke depannya gitu ya. So aku lihat itu aja sih ya. Ya dia sedang, pokoknya intinya dia sedang mempertimbangkan untuk bagaimana memperbaiki atau membuat hubungan kalian ini bisa bersatu dan intens gitu ya. Itu aja yang aku lihat. Jadi masih pergerakannya masih akan lama karena butuh waktu. Aku nggak bisa bilang kapan tepatnya, tapi untuk ini aku rasa masih belum segera, belum ya, masih butuh waktu. Kemungkinan kira-kira sebulan dia masih begini ya, masih mikir, masih belum ada pergerakan
kemungkinan. Ya, kemungkinan aja, karena setiap energi orang kan beda-beda. Ya, kalau misalkan ternyata sekarang dia sudah membaik keuangannya, terus dia sudah mulai tahu cara dia harus menyikapi situasi hubungan kalian, ya mungkin seminggu lagi datang bisa jadi. Ya, jadi tergantung dari situasi si dianya sudah sampai tahap mana. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaannya. Terus ini alfabetnya. Ini kalau misalkan ada di nama kamu, nama dia, ya berarti ini emang pembacaan kalian. Yang terpenting adalah pembacaan ini ya sama dengan apa yang sedang kalian alami gitu ya. Berbijak saja ya. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.